Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari tim Jurnal Kesehatan Komunitas ingin menyampaikan tutorial penggunaan jurnal, di mana langkah-langkah yang harus kita mulai untuk kita bisa mengirimkan artikel. Yang tentunya langkah pertama itu adalah kita harus mendaftarkan diri, mendaftarkan akun ke dalam jurnal. Kita klik register pada kanan atas, kemudian kita lengkapi semua isian, terutama yang mendapatkan red asterisk atau bintang berwarna merah, tanda bintang. Oke. Di require field yang diberi tanda merah itu wajib diisi. Password itu harus diulang. Password. Nah, untuk author cukup, kita submit, kemudian complete. Kita akan lihat untuk melakukan submission itu perlu kita klik make new submission, atau kita juga bisa mengakses di dashboard user. Nah, ini adalah sesuatu yang baru di OJS versi 3, dimana layar dibagi ke dalam dua buah panel, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu untuk author ada dua, task dan submission. Di sini ada counternya. Counter di sini memberikan informasi, ada sesuatu informasi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ambil perhatian kita terhadap informasi tersebut. Nah, di bagian submission, bagian tab My Kiwi, antrian, itu ada My Assign dan My Author. Oke, karena kita belum mempunyai artikel yang pernah kita submit, jadi kita harus melakukan submission, yaitu dengan cara klik tombol new submission di sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah, ada 5 step langkah yang harus di fulfill atau dipenuhi. Yang pertama, acknowledge copyright statement, ya. Kita harus setuju bahwa hak cipta dipegang oleh jurnal, oke, bukan oleh pengarang. Kita pilih section, pilih artikel. Nah, ini semua harus kita centang requirement-nya, ini wajib kita harus centang satu-satu. Kemudian berikutnya adalah komen untuk editor, ya, atau pesan untuk editor yang akan mengedit artikel kita. Kita bisa contoh pesan kita untuk editor. Pesannya boleh apa saja yang ditujukan kepada editor. Oke, kita save dan continue. Kemudian kita ke step kedua, upload submission file. Nah, kita pilih artikel text, kita upload filenya. Kita bisa juga drag and drop, artinya kita pilih di file browser, file explorer, kita pilih filenya, kita drag, atau kita pilih
Dan yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih file itu, usahakan file tidak dibuka. Nah, di sini kelihatannya file sedang terbuka di Microsoft Word, jadi harus kita close atau kita tutup. Ini tidak akan berhasil. Kita drag, di file kita rename. Di sini nanti kelihatan. Nah, ini dia kelihatan kalau file tersebut terbuka. Jadi kita tutup. Nah, oke, ini sudah berhasil di rename. Nah, file berhasil dipilih dan kita klik continue untuk ke review detail ya, review detail upload. Oke, review detail upload. Nah, ini kita bisa edit apakah susunan penamaannya sudah cocok, sudah benar atau belum. Misalnya kita ganti authornya. Kalau sudah, kita klik continue, baru kita confirm. Nah, ini file edit, ini file tambahan untuk mendukung artikel yang kita submit. Nah, misalnya file gambar, grafik, atau file-file SPSS misalnya, statistik, kita bisa tambahkan di sana. Kalau cukup tidak ada, kita bisa lanjut ke complete upload submission file. Klik complete. Oke, file sudah muncul di upload submission, sudah muncul. Kita save and continue untuk ke step yang nomor 3, enter metadata. Kita masukkan prefix atau yang perlu. Nah, ini judulnya kita buka dulu, kita lupa judulnya. Oke, kita copy dulu judul yang dari artikel, kita paste. Subtitle ini sub judul ya, jadi kita tidak perlu. Ini abstrak, kita copy abstraknya. Abstrak pakai bahasa Indonesia deh, bahasa Indonesia. Kita copy, kita paste di bagian abstrak. Nah, untuk mengedit, misalnya untuk membuat rata kiri kanan ini tidak muncul di bagian menu, kita bisa klik full screen. Nah, ini tombol full screen, editor ya, editor teks ya, editor teks. Kita bisa klik tombol full screen. Nah, kita bisa blok semua teks, kita format, alignment, kita pilih justify supaya dia rapi, supaya dia teratur dan enak dilihat. Kita exit full screen, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini list kontributor ini kita bisa tambahkan beberapa kontributor yang lain atau author yang lain, misalnya translator misalnya. Kita bisa tambahkan di menu sebelah kanan, add contributor. Oke, add contributor ini kita tidak bisa milih ya. Oke, tadi di bawah juga disebutkan author, translator. Nah, itu kontributornya, role-nya sebagai apa. Oke, kita masukkan submission metadata yang lain, additional refinements, keyword, kata kunci. Ini satu kata kunci itu kita wakili dengan perintah enter. Ini satu kata kunci itu diwakili dengan perintah enter. Ini seharusnya diketik. Oke, ini terlalu panjang. Ini di enter, nggak mau juga nih. Oke, nggak mau, kita close dulu. Terpaksa kita ketik aja ya, e-learning, enter. Oke, seperti itu. Kemudian ICT, enter.
kemudian learning management system, enter, Dokeos, enter, sistem pembelajaran, Oke, file submission, finish submission. Di sini ada informasi bahwa submission telah diupload dan siap untuk dikirimkan. Kita bisa mereview ulang kembali ke belakang ke step-step 1, 2, dan 3. Atau kalau kita sudah yakin, kita bisa klik finish submission untuk ke step ke-5. Next step. Oke, kita klik finish submission untuk mengakhiri proses submit artikel. Oke, are you sure? Submit this article to the journal. Oke. Kita klik oke. Baru kita selesai. Oke, ini sudah terekam. Submission complete. What next? Jadi selanjutnya ya kita menunggu dari section editor untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki, dan section editor nanti akan menunjuk siapa editornya, siapa viewernya. Oke, ini di bagian dashboard, di bagian submission itu sudah muncul my author, informasinya. Oke, tidak ada akses. Kita close saja. Catatan, oke, judulnya. Oke.